Apa kabar? Aku Luna. Di malam yang gelap, dingin, dan sunyi ini, aku akan menjelaskan tentang peristiwa osmosis yang terjadi pada kentang. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu dong, apa itu osmosis. Nah, osmosis adalah pergerakan air. Sementara osmosis ini ada dua jenisnya. Ada endoosmosis dan juga exoosmosis. Nah, endo itu kan artinya kan ke dalam. Kalau exo itu keluar. Jadi bisa kita simpulkan kalau endoosmosis itu peristiwa pergerakan air dari luar ke dalam, sementara kalau exoosmosis itu peristiwa pergerakan air dari dalam keluar. Nah, selain menjelaskan tentang osmosis, aku juga ingin menjelaskan nih tentang tiga sifat sel, tiga sifat kondisi sel gitu ya. Jadi ada tiga. Yang pertama itu isotonik, di mana isotonik ini merupakan kondisi satu sel dan sel-sel yang ada di sekitarnya itu konsentrasi larutannya seimbang. Nah, yang kedua ini ada hipertonik, di mana kondisi sel ini, satu sel ini di antara sel-sel yang lainnya itu konsentrasi larutannya itu dia cenderung tinggi. Nah, yang terakhir itu hipotonik. Hipotonik ini kebalikannya hipertonik nih. Jadi, kondisi satu sel ini di antara sel-sel yang lainnya yang ada di sekitarnya, dia konsentrasi larutannya cenderung rendah. Nah, sampai sini aku udah ngasih tahu teman-teman tentang apa itu osmosis dan juga tiga sifat kondisi sel dengan sel di sekitarnya ya. Nah, kembali lagi sama topik yang mau kita ketahui, yaitu peristiwa osmosis pada kentang. Di sini aku udah nyiapin kentang yang akan aku kasih larutan air garam. Nah, ini kalau airnya agak-agak kelihatan keruh ini karena sebelumnya aku pakai garam Himalaya. Oke, aku tuang. Oke. Nah, di sini aku garamnya pakai 1 sendok makan ya, dan ini garamnya udah larut. Nah, kira-kira apa sih yang bakalan terjadi sama garam dan larutan air garam? Sama kentang dan larutan air garam ini? Nah, pertama-tama aku jelasin sifat kentang ini kalau dibandingkan sama larutan air garam, dia itu hipotonik. Sementara larutan air garamnya ini bersifat hipertonik. Nah, sel ini memiliki sifat kecenderungan untuk menjaga keseimbangan antara satu sel dan sel lainnya. Nah, berarti mereka itu harus menuju sifat isotonik dong yang seimbang. Nah, untuk mencapai sifat isotonik, mereka ini akan mengalami proses exoosmosis yang akan terjadi pada kentang. Jadi, kentang ini bersifat hipotonik, di mana dia zat pelarutnya atau kandungan airnya lebih tinggi daripada si larutan air garamnya. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi dia konsentrasinya itu kan konsentrasi larutannya kan lebih rendah si kentangnya. Nah, terus agar lebih seimbang, kentangnya ini akan melalui proses exoosmosis. Jadi larutan air yang ada dalam kentang ini akan keluar sehingga sifat dari larutan garam dan kentang ini akan menjadi isotonik. Jadi larutan si air garamnya ini dia konsentrasinya nggak akan terlalu tinggi. Nah, jadi mereka ini menjadi isotonik. Nah, kalau air dari kentangnya ini keluar dengan tujuan untuk membuat kentang dan air garamnya ini menjadi isotonik, berarti kan air dalam kentangnya ini berkurang. Nah, jadi pengaruhnya sama massa kentangnya akan berkurang karena kentangnya mengalami exoosmosis. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mengetahui tentang peristiwa osmosis yang terjadi pada kentang dan larutan air garam. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang peristiwa eksositosis dan endositosis. Nah, di sini kita ketahui bahwa ekso itu artinya dari dalam keluar, sementara endo itu dari luar ke dalam. Sementara sitosis ini merupakan
peristiwa kejadian yang terjadi di dalam sel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa eksositosis adalah peristiwa mengeluarkan sesuatu dari dalam sel, sementara kalau endositosis peristiwa memasukkan sesuatu ke dalam sel. Oke, setelah mengetahui definisi eksositosis dan endositosis, aku akan memberikan contoh apa aja sih contoh peristiwa dari eksositosis dan endositosis. Nah, jadi contoh dari eksositosis adalah ketika pankreas mensekresikan hormon insulin ke dalam darah. Nah, itu merupakan contoh peristiwa eksositosis. Nah, tadi kan aku bilang kalau eksositosis itu peristiwa mengeluarkan sesuatu dari dalam sel. Nah, kalau kali ini yang dikeluarkan itu namanya hormon insulin. Nah, kalau peristiwa endositosis ini adalah peristiwa ketika amuba memakan bakteri. Nah, kan endositosis berarti ada yang dimasukkan ke dalam sel. Nah, yang dimasukkan itu adalah bakteri karena bakterinya dimakan. Nah, peristiwa amuba memakan bakteri ini masuk ke dalam salah satu jenis endositosis, yaitu fagositosis. Di mana endositosis ini memiliki dua jenis nih. Ada fagositosis dan pinositosis. Nah, bedanya apa nih antara fagositosis dan pinositosis? Jadi, yang beda itu ada di materinya. Jadi kalau fagositosis itu materinya padat, kalau pinositosis itu materinya berupa cairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peristiwa endositosis dan eksositosis mempengaruhi membran sel. Nah, membran sel ini adalah organ dari sel yang perannya untuk mengatur keseimbangan pertumbuhan sel. Nah, dalam hal mengatur ini diperlukan keseimbangan antara endositosis dan eksositosis, di mana endositosis yang di sini yang dimaksud adalah peristiwa keluarnya protein dan lipid melalui membran sel, dan peristiwa eksositosisnya yaitu menyatunya vesikel yang berisi protein dan lipid. Nah, seiringnya berjalannya peristiwa-peristiwa tersebut, membran sel ini mengalami peningkatan ukuran. Nah, jadi pengaruh eksositosis dan endositosis ini dapat mempengaruhi ukuran dari membran sel melalui peristiwa-peristiwa yang sudah saya sebutkan tadi.